Halo sahabat CPNS, berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Kita masih pada video pembahasan tuntas tentang puskesmas. Kenapa kita harus membahas tuntas tentang puskesmas ini? Karena pada soal SKB itu sama dengan SKD, di mana soal SKB itu telah dibuat dalam satu gudang soal atau bank soal sistem CAT. Jadi tentang puskesmas ini sangat banyak soal yang terdapat di bank soal SKB tersebut, sehingga teman-teman nanti mendapat soal puskesmas ini teracak. Bisa aja dapatnya tentang kategori puskesmas, bisa aja tentang pengertian puskesmas atau fungsi ataupun prinsip puskesmas. Jadi kita harus membahas tuntas tentang puskesmas ini, sehingga teman-teman punya pembahasan lengkap tentang puskesmas ini. Begitu juga nanti tentang undang-undang kesehatan, kita akan membahas tuntas pada video-video selanjutnya. Kita langsung ke soal nomor 1. Setiap puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi puskesmas paling sedikit terdiri atas kepala puskesmas, kepala tata usaha, dan penanggung jawab. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas A. Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, B. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas, C. Penanggung jawab mutu, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, D. Bukan salah satu di atas, atau E. Benar semua di atas. Yaitu benar semua di atas, di mana organisasi puskesmas itu paling sedikit terdiri atas kepala puskesmas, kepala tata usaha, dan penanggung jawab. Penanggung jawab yang dimaksud itu paling sedikit terdiri atas penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas, serta penanggung jawab mutu. Berarti dari poin A, B sampai dengan D sampai dengan C benar, berarti benar semua di atas. Kita ke soal nomor 2. Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama. UKM dan UKP dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. UKM tingkat pertama meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial sebagaimana dimaksud meliputi kecuali A. Pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan lingkungan, B. Pelayanan kesehatan keluarga, C. Pelayanan kesehatan gizi, D. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat, atau E. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Yaitu kecuali pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Untuk poin D ini masuk ke dalam UKM pengembangan, bukan UKM esensial, di mana UKM esensial itu terdiri dari pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Kita ke soal nomor 3. Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit berapa tahun sekali? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, atau E. 6. Yaitu 3 tahun sekali, di mana dalam upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Kita ke soal nomor 4. Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat
Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas. Jaringan pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud terdiri atas A. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM dan usaha kesehatan sekolah atau UKS. B. Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan praktik bidan desa. C. Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM. D. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM dan usaha kesehatan sekolah dan klinik. Atau E. Puskesmas pembantu, puskesmas keliling, praktik bidan desa dan klinik. Ya, yaitu yang B, di mana jaringan pelayanan puskesmas itu terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa. Kita ke soal nomor 5. Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas. Jejaring pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud terdiri atas. Di soal nomor 5 ini yang ditanya ialah jejaring. Nah, teman-teman jangan sampai terbalik di mana jejaring dengan jaringan. Jadi ini yang ditanya ialah jejaring puskesmas. A. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, usaha kesehatan sekolah UKS dan praktik bidan desa. B. Klinik, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, rumah sakit, apotek dan laboratorium. C. Puskesmas pembantu, klinik, apotek, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM dan usaha kesehatan sekolah atau UKS dan praktik bidan desa. D. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, usaha kesehatan sekolah atau UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Atau E. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, usaha kesehatan sekolah atau UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ialah D. Dimana apabila ada choice yang menyatakan puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa, berarti poin tersebut ialah salah. Yang benar ialah D. Pembahasannya di mana jejaring puskesmas itu terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, usaha kesehatan sekolah atau UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kita ke soal nomor 6. Setiap puskesmas harus menyelenggarakan sistem informasi puskesmas. Sistem informasi puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota, diselenggarakan secara elektronik dan atau non-elektronik. Sistem informasi puskesmas sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup A. Pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya. B. Pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas dan jaringannya. C. Survei lapangan, laporan lintas sektor terkait, dan laporan jejaring puskesmas di wilayah kerjanya. D. Benar semua di atas atau E. Bukan salah satu di atas. Yaitu D. Benar semua di atas. Di mana sistem informasi puskesmas itu paling sedikit mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya, pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, serta laporan lintas sektor terkait. Berarti benar semua di atas. Kita ke soal nomor 7. Bahwa dalam penyelenggaraan puskesmas harus memperhatikan beberapa prinsip penyelenggaraan puskesmas. Prinsip penyelenggaraan puskesmas yang benar meliputi A. Paradigma sehat dan pertanggungjawaban wilayah. B. Kemandirian masyarakat dan ketersediaan akses pelayanan kesehatan. C. Teknologi tepat guna dan keterpaduan dan kesinambungan. D. Bukan salah satu di atas atau E. Benar semua di atas.
yaitu benar semua di atas, di mana ada 6 prinsip penyelenggaraan puskesmas. 1. Paradigma sehat. 2. Pertanggungjawaban wilayah. 3. Kemandirian masyarakat. 4. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan. 5. Teknologi tepat guna. Dan 6. Keterpaduan dan kesinambungan. Berarti A sampai dengan C ialah benar, yaitu benar semua di atas. Kita ke soal nomor 8. Bangunan puskesmas harus memasang lambang agar mudah dikenal oleh masyarakat. Lambang puskesmas harus diletakkan di depan bangunan yang mudah terlihat dari jarak jauh oleh masyarakat. Lambang puskesmas yang benar adalah A, B, C, D, atau E, yaitu yang D. Lambang puskesmas ialah yang D. Kita ke soal nomor 9. Standar jumlah ketenagaan minimal yang diharapkan di puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil dengan kategori puskesmas rawat inap adalah berjumlah A. 2 orang dokter dan atau dokter layanan primer, 1 orang dokter gigi, 8 orang perawat, 7 orang bidan, 1 orang tenaga promkes atau ilmu perilaku, 1 orang tenaga counseling, 2 orang nutrisionis, 1 orang tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, 1 orang ahli teknologi laboratorium medik, 1 orang tenaga sistem informasi kesehatan, 1 orang administrasi keuangan, 1 orang tenaga ketatausahaan dan 1 orang pekarya. B. 2 orang dokter dan atau dokter layanan primer, 2 orang dokter gigi, 8 orang perawat, 7 orang bidan, 1 orang tenaga promkes atau ilmu perilaku, 1 orang tenaga counseling, 2 orang nutrisionis, 1 orang tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, 1 orang ahli teknologi laboratorium medik, 1 orang tenaga sistem informasi kesehatan, 1 orang administrasi keuangan, 1 orang tenaga ketatausahaan dan 1 orang pekarya. C. 1 orang dokter dan atau dokter layanan primer, 1 orang dokter gigi, 8 orang perawat, 7 orang bidan, 1 orang tenaga kesehatan promosi kesehatan atau ilmu perilaku, 1 orang tenaga counseling, 2 orang nutrisionis, 1 orang tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, 1 orang ahli teknologi laboratorium medik, 1 orang tenaga sistem informasi kesehatan, 1 orang administrasi keuangan, 1 orang tenaga ketatausahaan dan 1 orang pekarya. D. 2 orang dokter dan atau dokter layanan primer, 2 orang dokter gigi, 4 orang perawat, 3 orang bidan, 1 orang tenaga promkes atau ilmu perilaku, 1 orang tenaga counseling, 2 orang nutrisionis, 1 orang tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, 1 orang ahli teknologi laboratorium medik, 1 orang tenaga sistem informasi kesehatan, 1 orang administrasi keuangan, 1 orang tenaga ketatausahaan dan 1 orang pekarya. Atau E. 1 orang dokter dan atau dokter layanan primer, 1 orang dokter gigi, 4 orang perawat, 3 orang bidan, 1 orang tenaga promkes atau ilmu perilaku, 1 orang tenaga counseling, 2 orang nutrisionis, 1 orang tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, 1 orang ahli teknologi laboratorium medik, 1 orang tenaga sistem informasi kesehatan, 1 orang administrasi keuangan, 1 orang tenaga ketatausahaan dan 1 orang pekarya, yaitu yang A. Pembahasannya, di mana ada standar ketenagaan puskesmas yang diharapkan minimal di puskesmas itu untuk puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil kategori rawat inap, yaitu 2 dokter atau dokter layanan primer, 1 orang dokter gigi, 8 perawat, 7 bidan, 1 tenaga promkes atau ilmu perilaku, 1 orang tenaga counseling, 2 orang nutrisionis, 1 orang tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, 1 orang ahli teknologi laboratorium, 1 orang tenaga sistem informasi kesehatan, 1 orang tenaga administrasi keuangan, dan 1 orang pekarya. Sehingga jawaban yang benar ialah A.
Nah, teman-teman juga bisa memahami standar jumlah ketenagaan puskesmas minimal yang diharapkan untuk puskesmas kawasan perkotaan non rawat inap, kemudian puskesmas kawasan perdesaan yang non rawat inap dan rawat inap, begitu juga puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil untuk kategori non rawat inap. Ini dia teman-teman. Kita ke soal nomor 10. Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama. UKM dan UKP dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. UKM tingkat pertama meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM pengembangan sebagaimana dimaksud meliputi kecuali A. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat, B. Pelayanan kesehatan gizi masyarakat, C. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer, D. Pelayanan kesehatan olahraga, atau E. Pelayanan kesehatan kerja, yaitu kecuali B. Pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Untuk pelayanan kesehatan gizi masyarakat ini masuk ke dalam UKM esensial, bukan UKM pengembangan, di mana UKM pengembangan antara lain pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tuntas tentang puskesmas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga yang udah dukung channel aku. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, komen, dan share videonya supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini, dan saya juga semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Jangan lupa nonton video pembahasan tuntas puskesmas di video aku sebelumnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.